Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu sama Mbak Lia, kita akan belajar matematika tentang garis dan sudut. Pembahasan yang pertama, garis, kemudian segmen garis, dan sinar garis. Nah, terdapat perbedaan di antara garis, segmen garis, dan sinar garis. Yang pertama, garis. Garis di sini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Nah, garis ini bisa kita sebut sebagai garis AB. Penulisannya adalah menggunakan huruf kapital atau huruf besar, kemudian di atasnya diberi tanda panah. Panahnya bolak-balik, ujungnya 2. Nah, ini bisa kita sebut sebagai garis AB. Di sini keduanya memiliki tanda panah. Nah, tanda panah ini artinya tanda panah berarti dapat diperpanjang tanpa batas. Maksudnya tanpa batas adalah jika kita memperpanjang ke kanan ataupun ke kiri itu tidak masalah, maka itu disebut garis. Kemudian yang kedua adalah segmen garis. Nah, kalau segmen garis ini agak sedikit berbeda. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ini bisa kita sebut sebagai segmen garis AB juga. Hanya saja perbedaannya, tanda di atasnya itu hanya cukup diberi garis, tapi tidak perlu diberikan tanda panah. Kenapa? Karena segmen garis itu terbatas. Jadi segmen garis ini dia mempunyai ujung. Memiliki ujung. Di mana ujungnya? Yaitu di titik A dan B. Jadi segmen garis AB ini terbatas, dia memiliki ujung di titik A dan di titik B. Kemudian yang ketiga adalah sinar garis. Sinar garis ini bisa kita gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, nah jika gambarnya seperti ini, maka kita bisa menyebutnya sinar garis AB dengan diberi tanda panah di atasnya menuju ke kanan. Kemudian jika gambarnya seperti ini atau arahnya berlawanan ke kiri, kita bisa menyebutnya sinar garis BA. Jadi bisa dilihat di sini. Yang pertama, gambar pertama menuju ke sana, arahnya ke kanan, sehingga disebut sinar garis AB. Kemudian yang kedua, gambarnya menuju ke kiri. Kalau dibaca BA, B ke A, sehingga disebutnya sinar garis BA. Nah, sinar garis ini memiliki pangkal. Mohon maaf. Tetapi tidak memiliki ujung. Kenapa disebut memiliki pangkal tidak memiliki ujung? Di sini pangkal dari sinar garis AB adalah A, sedangkan ujungnya di sini bisa diperpanjang. Begitu pula dengan sinar garis yang BA, pangkalnya di B, tapi ujungnya di sini bisa diperpanjang sampai tidak terbatas.
Kemudian pembahasan yang kedua adalah kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini ada tiga. Yang pertama, dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika memiliki tepat satu titik persekutuan. Atau bisa kita sebut sebagai titik potong. Contohnya, di sini ada garis AB berpotongan dengan garis CD di satu titik, yaitu titik P. Jadi titik P merupakan perpotongan garis AB dan CD. Nah, jadi jika dua garis berpotongan pada satu titik, maka jika kedua garis saling berpotongan, maka dia pasti akan memiliki tepat satu titik persekutuan. Kemudian yang kedua, dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar ini tidak memiliki titik perpotongan. Jelas sekali bahwa garis perpotongan yang tadi kita bahas berbeda dengan garis sejajar. Jadi kalau tadi garis berpotongan itu memiliki tepat satu titik potong, maka di garis sejajar dia tidak berpotongan atau tidak memiliki titik perpotongan. Jadi jaraknya atau jarak antara dua garis yang sejajar ini selalu sama atau tetap. Contohnya, yang pertama ada garis K sejajar dengan garis L. K sejajar dengan L. Maka di sini bisa kita lihat K tidak akan pernah memotong L karena jarak antara K dan L ini selalu sama. Kemudian yang ketiga, dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika terletak pada satu garis, sehingga terlihat seperti satu garis.
Jadi dua garis yang berhimpit itu jika terletak pada satu garis dan terlihatnya hanya seperti satu garis. Misal di sini ada garis CD, kemudian garis CD ini berhimpit dengan AB. Maka AB-nya mesti di sini. Kalau dilihat, AB dan CD ini seperti hanya satu garis. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah garis-garis sejajar. Tadi sudah kita pelajari bagaimana garis sejajar itu. Garis sejajar tadi kan tidak memiliki titik perpotongan dan jaraknya sama. Nah, garis-garis sejajar itu memiliki sifat. Jadi yang pertama, melalui satu titik di luar garis dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar. Melalui satu titik di luar garis dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar. Jadi, misal ada suatu garis K, kemudian ada titik A. Nah, titik A ini posisinya di luar garis K. Maka di titik A ini hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar, hanya tepat satu. Nah, ini bisa kita sebut garis L, di mana K-nya sejajar L. Jelas ya? Jadi, melalui satu titik, yaitu titik A di luar garis K, maka dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar, yaitu garis L. Kemudian sifat yang kedua, jika ada satu garis memotong salah satu garis sejajar, maka garis tersebut pasti juga memotong garis sejajar yang lain. Contohnya, ada garis K sejajar dengan L, garis L. Kemudian ada garis lain, yaitu M, memotong garis K. Nah, garis M ini memotong K, maka pasti dia juga memotong L. Kenapa? Karena K dan L-nya sejajar. Jadi, jika ada satu garis memotong salah satu garis sejajar, maka garis tersebut pasti juga memotong garis sejajar yang lain. Jadi garis M memotong K, maka M juga pasti memotong L, karena K dan L sejajar. Kemudian yang ketiga, jika ada garis K sejajar dengan garis L, kemudian garis L sejajar dengan M, maka garis K pasti sejajar dengan M.
Ini merupakan sifat tentang 3 garis sejajar. Jadi yang pertama K sejajar N, K sejajar N, L sejajar M. Maka kan pasti K juga sejajar M karena ketiga garis ini adalah sejajar. Selanjutnya ada garis vertikal dan garis horizontal. Kalian pasti sudah tidak asing dengan garis vertikal dan garis horizontal. Ini kalau kita gambarkan seperti ini. Biasanya ini disebut sumbu E, kemudian di sini disebut sumbu Y. Nah, garis yang vertikal itu adalah garis yang sejajar sumbu Y. Jadi yang ini adalah garis vertikal. Kemudian yang sejajar dengan sumbu E itu yang disebut garis horizontal. Nah, garis vertikal dan garis horizontal ini berpotongan pada satu titik dan dia tegak lurus. Pembahasan selanjutnya adalah tentang konsep dan penamaan sudut. Nah, pembahasan kita sekarang sudah ke sudut. Jadi, sudut adalah perpotongan dari dua sinar garis pada satu titik. Jadi di sini ada sinar garis AB dan sinar garis AC berpotongan di satu titik, yaitu di titik A. Maka titik A-nya ini disebut titik sudut. Kemudian AB dan AC ini disebut kaki sudut. Dan kemudian yang di dalam ini biasa disebut alfa atau inilah yang disebut besar sudut. Jadi bagian-bagian dari sudut adalah titik sudut, yaitu titik perpotongan antara dua sinar garis tadi. Kemudian ada kaki sudut, yaitu kalau di sini ada AB dan AC, dan daerah yang di dalam itu disebut besar sudut. Yang pertama, kita ke satuan sudut, kemudian juga penjumlahan dan pengurangan sudut. Dan pengurangan sudut. Sudut dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik. Nah, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menitnya itu sama dengan 60 detik. Maka berarti 1 derajatnya sama dengan 60 dikali
60 detik atau sama dengan 3600 detik. Untuk kebalikannya, 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. 1 detik sama dengan 1/60 menit. Maka 1 menitnya itu sama dengan 1/60 kali 60 derajat atau sama dengan maaf ini 1 detik ya. 1 detiknya itu sama dengan 3600 derajat. Kemudian untuk penjumlahan dan pengurangan sudut, ini masing-masing derajat, menit dan detik itu dipisah dalam lajur masing-masing. Derajat, menit, detik ini diletakkan pada lajur masing-masing. Selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis sudut. Yang pertama, jika bentuknya seperti ini, maka ini disebut sudut lancip. Besarnya sudut lancip ini adalah antara 0 sampai 90 derajat. Jadi di antara ya, jadi tidak tepat. Antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian untuk yang tepat 90 derajat, yang tepat 90 derajat alfanya itu adalah sudut siku-siku. Ini alfanya tepat 90 derajat. Kemudian yang ketiga, bentuknya seperti ini, maka ini disebut sudut tumpul. Nilai alfanya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian ada lagi yang bentuknya lurus seperti ini disebut sudut lurus, di mana alfanya ini tepat 180 derajat. Kemudian jika sudutnya seperti ini, maka ini disebut sudut refleks. Sudut refleks besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Kemudian jika sudutnya satu putaran penuh, maka alfanya 360 derajat. Kemudian yang G ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut di sini ada 3.
Yang pertama, sudut berpelurus atau bisa juga disebut suplemen. Nah, ini bentuknya adalah, tadi kan kalau sudut lurus itu lurus, titik sudutnya di tengah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada sudut alfa dan sudut beta. Maka untuk sudut berpelurus atau suplemen, rumusnya adalah alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Karena tadi satu sudut lurus besarnya 180 derajat. Kemudian yang kedua, ini sudut berpeniku. Atau sebutan lainnya adalah komplemen. Sangat mudah ya untuk mengingatnya. Di sini kalau berpelurus kan akhiran S, maka disebutnya suplemen. Kalau yang berpeniku ini ada K-nya, maka diingatnya sebagai komplemen. Di sini bentuknya adalah seperti ini karena dia berpeniku. Kemudian di sini ada alfa dan beta. Nah, kalau sudutnya berpeniku maka alfa ditambah betanya 90 derajat karena sudut siku-siku tadi besarnya 90 derajat. Kemudian untuk yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Misal di sini ada alfa, beta, gamma dan theta, maka alfa ini bertolak belakang dengan beta sehingga alfanya sama dengan beta besarnya. Kemudian untuk yang gamma ini sama dengan, bertolak belakang dengan theta sehingga gamma di sini sama dengan theta. Jadi untuk sudut yang bertolak belakang itu besarnya adalah sama. Kemudian pembahasan berikutnya adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis lain. Jadi di sini maksudnya ada dua garis sejajar. Misalkan garis K dan L, kemudian garis K dan L ini dipotong oleh sebuah garis lain yaitu M. Maka di sini bisa kita beri nama, yang ini sudut K1, ini sudut K2, yang ini sudut K3, ini sudut K4. Kemudian di sini sudut L1, ini L2, L3 dan L4. Nah, ada beberapa hubungan antara sudut-sudut ini. Yang pertama adalah sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap di sini adalah K1 dengan L1. Dia sama-sama menghadap ke arah atas. K1 dengan L1. Maka sudut K1 ini sama dengan sudut L1. Kemudian ada lagi sudut K2 ini sehadap dengan L2. Sudut K2 sehadap dengan sudut L2 sehingga besarnya sama. Kemudian begitu juga untuk sudut K3 dengan L3 dan K4 dengan L4. Jadi untuk pasangan sudut yang sehadap besarnya adalah sama. Kemudian untuk yang kedua ada sudut
pasangan sudut yang berseberangan dalam ini contohnya adalah K3 dengan L2. Jadi dia berseberangan posisinya, namun terletak di antara garis K dan L, yaitu dua garis yang sejajar tadi. Maka sudut K3 itu sama dengan sudut L2 dan sudut K4 itu sama dengan sudut L1. Selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Nah, sama seperti yang dalam berseberangan, hanya posisinya di luar. Di luar ini maksudnya adalah tidak di antara garis yang sejajar. Maka pasangan sudutnya adalah K1 dengan L4 dan K2 dengan L3, sehingga sudut K1 ini sama dengan sudut L4 dan sudut K2 ini sama dengan sudut L3. Kemudian yang keempat ada sudut dalam sepihak. Dalam sepihak ini maksudnya, kalau dalam tadi sama seperti yang ini, dalam ini maksudnya antara di antara garis K dan L. Sedangkan sepihak berarti dia di pihak kanan atau di pihak kiri. Berarti sudut K3 ini sepihak dengan L1. Kemudian sudut K4 ini sepihak dengan L2. Nah, untuk sudut yang sepihak itu besarnya tidak sama, tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah 180, sehingga sudut K3 ditambah sudut L1 ini hasilnya 180 derajat. Begitu pula dengan sudut K4, jika ditambah dengan sudut L2 ini hasilnya 180 derajat. Yang selanjutnya ada sudut luar sepihak. Ini sama seperti yang dalam sepihak. Kalau dijumlah hasilnya nanti juga 180. Bedanya di sini adalah luar, berarti dia tidak di antara garis yang sejajar. Contohnya adalah sudut K1 dengan L3 dan sudut K2 dengan L4. Maka sudut K1 ditambah sudut L3 ini sama dengan 180. Begitu pula dengan sudut K2 ditambah dengan sudut L4 ini hasilnya juga 180. Selanjutnya adalah latihan soal. Dibuka buku kaji latih halaman 18. Kita akan kerjakan nomor 13 dan 14. Pada nomor 13, nilai Y pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Jadi yang nomor 13 itu ada dua buah sudut. Di situ dua buah sudutnya saling berpenyiku. Tadi kalau berpenyiku, ketika dijumlahkan hasilnya 90 derajat, maka 4Y min 27 ditambah 2Y plus 15 ini hasilnya 90 derajat. Maka yang Y dijumlah dengan yang ada Y-nya juga, berarti menjadi 6Y. Kemudian min 27 dengan 15 itu hasilnya adalah min 12. Ini sama dengan 90. Maka 6Y-nya sama dengan 90 ditambah 12. Maka 6Y sama dengan 102. Y-nya ini 102 dibagi 6, sehingga Y-nya 17 derajat. Itu yang B. Kemudian untuk soal selanjutnya adalah soal nomor 14. Di sini yang ditanyakan adalah besar pelurus PQR. Sekali lagi yang ditanya adalah pelurus PQR, bukan PQR-nya. Sehingga di sini sudut PQR dengan sudut RQS itu saling berpelurus, sehingga nomor 14 ini sudut PQR jika ditambahkan dengan sudut RQS ini hasilnya pasti 180 derajat karena mereka saling berpelurus. Sudut PQR-nya tadi adalah 2x. Kemudian sudut RQS-nya adalah 3x plus 40. Ini sama dengan 180. Kemudian seperti biasa x dijumlahkan dengan yang ada x-nya menjadi 5x plus 40 sama dengan 180.
5x-nya adalah 180 min 40. Maka 5x-nya sama dengan 140, x-nya 140 dibagi 5, sehingga didapat x-nya adalah 28 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah pelurus dari sudut PQR, bukan sudut PQR-nya sendiri. Yang ditanyakan sebenarnya adalah sudut RQS. Maka RQS tadi besarnya adalah 3x plus 40. X-nya tadi didapat 28, sehingga 3 dikali 28 ditambah 40. Ini menjadi 84 ditambah 40, hasilnya adalah 124. Pilihan yang C. Soal selanjutnya adalah nomor 26. Nah, di sini ada sudut P dan di sini ada sudut Q. Kemudian di sini ada sudut yang besarnya 48 derajat. Perhatikan bahwa garis ini, sinar garis ini sejajar dengan sinar garis yang kecil. Jadi sinar garis yang panjang sejajar dengan sinar garis yang kecil. Karena sejajar, maka nilai sudut yang 48 derajat ini posisinya adalah berseberangan dalam dengan sudut Q. Sehingga sudut Q-nya ini diperoleh adalah 48 derajat. Sedangkan sudut P-nya dia berpelurus dengan sudut yang 48 derajat, sehingga sudut P-nya bisa dicari dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat. Hasilnya 132 derajat. Nah, ini pilihan yang D ya. Jadi P-nya 132, kemudian Q-nya yang 48. Ini yang D. Soal selanjutnya adalah nomor 29. Di sini ada 21 derajat. Kemudian di sini ada sudut B, di sini sudut A, dan di sini 144 derajat. Nah, ini bisa kita perpanjang garis yang tengah sampai memotong garis sejajar yang atas dan juga sampai memotong garis sejajar yang bawah. Nah, setelah itu kita bisa mencari besarnya sudut yang ini, yang berpelurus dengan 144 derajat. Karena dia berpelurus dengan sudut 144 derajat, maka yang ini besarnya menjadi 36 derajat. Maka berarti sudut yang ini besarnya adalah 180 derajat min 36 ditambah A derajat. Kemudian kita bisa mencari sudut yang ini yang berpelurus dengan B, sehingga besarnya adalah 180 derajat min B. Kemudian perhatikan sudut yang ini. Karena dua garis ini sejajar, maka sudut ini adalah dalam berseberangan dengan sudut yang ini, 180 derajat min 36 plus A. Ini menjadi 180 derajat min 36 plus A. Ini sama dengan sudut ini ya. Sudut ini adalah 180 derajat min 21 derajat ditambah 180 derajat min B. Karena ini sama-sama ada 180 derajatnya, ini nanti jika dikerjakan maka akan sama dengan 0. Sehingga yang tersisa adalah
36 plus A itu sama dengan ini dijumlah menjadi 201 min B. Nah, tadi informasi di soalnya adalah bahwa A banding B itu sama dengan 4 banding 11, atau A-nya bisa kita tuliskan sebagai 4/11 B. Nah, ini bisa kita masukkan mengganti nilai A yang di sini menjadi 30. Bisa dimasukkan menjadi 4/11 B, kemudian B-nya dipindah ke sini menjadi plus B, sama dengan 201, 36-nya dipindah ke kanan menjadi min 36. B itu kan bisa dijadikan 11/11, sehingga menjadi 4 ditambah 11/11 B sama dengan 165, sehingga B-nya bisa diperoleh dengan 165 dikali 11/15. 15 ini dari 4 ditambah 11. Nah, kemudian 165-nya dibagi 15. Ini menghasilkan 11, sehingga besar B-nya adalah 11 kali 11. Sehingga B-nya adalah 121 derajat. Pilihan yang D. Baik adik-adik, itu tadi materi dan latihan soal tentang garis dan sudut. Semoga kalian paham dengan yang Mbak sampaikan. Tetap semangat belajar, kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.